Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam pembelajaran matematika untuk kelas 8 Madrasah Sanawiyah Sirajul Tolibin membaca Mustajayan Blitar. Kali ini akan kita bahas yaitu tentang koordinat Kartesius. Nah, seperti ini. Ada garis yang mendatar, kemudian ada garis yang tegak. Nah, yang mendatar, garis yang mendatar itu disebut dengan sumbu X yang mendatar. Sedangkan garis yang tegak itu disebut dengan sumbu Y. Nah, ini yang mendatar ini namanya sumbu X. Nah, X. Kemudian yang tegak ini diberi nama sumbu Y. Nah, dan ini bisa diperpanjang. Y ini ke atas sesuai kebutuhan kita. Ke bawah juga. Ke kanan juga. Sumbu X ke kiri juga. Nah, sesuai dengan kebutuhan. Nah, yang penting ini sekarang caranya memberi angka. Nah, ini. Perpotongan ini. Perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y. Ini di sini, titik ini. Nah, ini namanya pangkal koordinat ya, atau pusat koordinat ya, disebut pusat koordinat. Jadi titik potong sumbu X dan sumbu Y disebut pusat koordinat. Ini yang penting ini. Gimana di sini nih pas pertemuannya ini. Nah, kemudian caranya memberi angka ya seperti ini. Yang diberi angka itu adalah garisnya. Ya, ini berarti garis. Jadi 0 ini letaknya sebenarnya di sini. Nah, di sini. Di 0 itu titik ini 0. Kemudian di atasnya yaitu satu satuan ini garis nomor 1. Ini garis nomor 2. Garis nomor 3. Dan juga dari sini setelah 0. Kemudian ini garis nomor min 1. Jangan sampai nulisnya 0 besar. Kalau 0-nya besar nanti min 1-nya di sini jadi salah. Kalau 0-nya besar ini 0, ini 0 ini min 1-nya di sini salah. Jadi yang betul seperti ini. Di 0 itu ini 0. Ini min 1, min 2, min 3 dan seterusnya. Ke bawah juga gitu, min 1, min 2, min 3 dan seterusnya. Jadi nah, kemudian namanya ini letak titik. Contoh ini. Daerah ini sama dengan ini. Yang mendatar ini adalah sumbu X, yang tegak adalah sumbu Y. Perlu diketahui bahwa ini 0 ya. 0 di sini 0, tapi nulisnya di sini kecil aja ini. Yang sekali lagi yang perlu saya tekankan, yang diberi nomor bukan kotaknya. Bukan kotak nomor 1, kotak nomor 2, tapi garis nomor 1 setelah 0. Garis nomor min 1 di kirinya 0. Garis nomor min 1 di bawahnya 0. Jadi bukan kotak nomor 1, bukan. Nah, kemudian terus daerah. Daerah antara yang ini yang sumbu X yang sini kan positif. Sumbu X positif, kemudian di sini ke atas juga positif. Daerah ini namanya daerah kuadran 1. Kuadran 1. Nah, bukan kuadrat ya, kuadran. Dan di sini yaitu daerah yang X-nya negatif, Y-nya positif, ini daerah kuadran 2. Nah, kemudian kalau di sini X-nya itu negatif, Y-nya negatif, ini adalah kuadran 3. Sedangkan yang sini adalah daerah kuadran 4. Kuadran 4 itu X-nya positif, Y-nya negatif. Nah ini. Contoh, misalnya ini. Ini ada titik di sini. Sini. Ini dikasih nama misalnya titik ini titik A. Nah, jadi titik A itu
terletak di kuadran 1. Titik A terletak pada kuadran 1. Kuadran 1. Kuadran 1. Kemudian titik B, misalnya B-nya di sini misalnya. Ini titik B. Nah, ini B berarti terletak pada kuadran 2. Jadi letak pada kuadran 2. B. Kemudian titik C, misalnya C-nya di sini. Ini C. Nah, titik C. Kalau C di situ, itu bukan terletak pada kuadran, tapi terletak pada garis mendatar. Berarti terletak pada sumbu X. Di titik C terletak pada sumbu X. Nah, sumbu X. Kemudian titik D, misalnya di mana? D. D di sini misalnya ini. Di sini. Nah, titik D. Nah, di sini ini tidak di kuadran 3 maupun kuadran 4, tapi terletak pada garis ini. Garis ini berarti titik D ini terletak pada sumbu Y. Satu lagi, misalnya E ini. E di sini. Nah, kalau di sini berarti terletak pada kuadran 4. Terletak pada kuadran 4. Kuadran 4. Ya. Tuh. Tadi tentang koordinat kartesius, terus kemudian tentang kuadran atau daerah. Ya, daerah-daerah di antara koordinat kartesius. Nah, kemudian dilanjut. Sekarang cara menggambar pasangan koordinat. Misalnya contoh, ini ada titik A 3,5. Di 3 yang di depan, 5 yang belakang. 3 ini namanya adalah absis. Namanya adalah absis. Atau bisa dikatakan dengan koordinat X yang depan itu. Nah, koordinat X. Sedangkan yang 5 yang belakang itu namanya ordinat. Atau disebut dengan koordinat Y. Nah, sumbu Y. Jadi yang depan namanya absis, yang belakang namanya ordinat. Yang depan namanya koordinat X, yang belakang namanya koordinat Y. Nah, kemudian kalau pasangannya, sedangkan 3,5 itu namanya pasangan koordinat. Pasangan koordinat. Pasangan koordinat. Nah, ini. Kemudian sekarang kita bahas lagi kembali ke depan. Tadi ada absis, ada ordinat. Absis. Nah, absis itu nilainya bisa positif, bisa negatif, bisa 0. Dan kalau mau menggambar pasangan koordinat ini semua dimulai dari titik pangkal. Nah, jadi kalau absisnya itu positif, ya, absisnya positif, dari titik pangkal ini arahnya ke kanan. Arahnya ke kanan. Tapi kalau absisnya negatif, itu dari pangkal, itu arahnya ke kiri dari titik pangkal koordinat. Kemudian kalau absisnya 0, berarti ya tidak ke kanan, tidak ke kiri, berarti diam. Nah, untuk absis. Positif ke kanan, kalau negatif dari pangkal ke kiri, kalau absis itu 0,
diam. Dan juga untuk ordinat yang belakang. Kalau ordinat itu positif berarti arahnya ke atas. Kemudian kalau negatif arahnya ke bawah. Kemudian kalau nol juga diam. Lalu yang caranya mengerjakan dimulai dari mana? Dari abses dulu. Abses kemudian dilanjut dengan ordinat. Jadi contoh, nah ini titik A 3,5. Berarti absesnya positif, ordinatnya positif. Nah, karena absesnya positif, nah ini, dari 0 ini positif. 3 berarti dari 0 arahnya ke kanan dulu. 1, 2, 3. Nah, ini. Dari 0 ke kanan 3 langkah. Kemudian ordinatnya berapa? Nah, ordinatnya adalah 5. Nah, 5. Positif juga. Kalau positif berarti ke atas. 1, 2, 3, 4, 5. Disinilah ini letaknya titik A. Nah, titik A yaitu 3,5. Contoh lagi. Kalau misalnya ini B min 5,2. Absesnya min 5. Berarti dari 0. Nah, dari ini koordinat min 5 berarti ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Dilanjut. Dilanjut kemana? Dilanjut 2. Karena ordinatnya positif, berarti dari sini tadi ke atas 2 langkah. Nah, inilah letaknya titik B. Nah, ini di situ. 5 min 5,2. Sedangkan C 2,4. 2,4 dari 0 2 berarti positif ke kanan 2 langkah. Kemudian min 4 berarti turun 4. Nah, ini adalah letaknya titik C 2, min 4. Itu lagi ya. Do min 3,0. Nah, berarti dari 0 min 3 berarti ke kiri. Kiri 1, 2, 3. Kemudian ordernya 0. Nah, setelah dari sini kemana? 0. 0 itu tidak ke atas, tidak ke bawah, berarti diam. Nah, ini terletak pada sumbu berarti inilah titik do. Satu lagi yang terakhir 0,5. Nah, absesnya 0. Berarti dari titik pangkal ini 0, berarti diam. Tidak ke kanan, tidak ke kiri, jadi berhenti. Setelah itu dilanjut dengan 5. 5 ordinat 5 berarti ke atas. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Disinilah letaknya titik E yaitu 0,5. Jadi sebentar itu kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.